Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rona Astina, NIM 118220022 dari PWK Angkatan 18 dan juga rekan saya Martin Luther King dengan NIM 118220068 dari PWK 18. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas praktikum kedua MAP mengenai analisis statistik deskriptif lanjutan. Dengan pembahasan yakni ukuran kecenderungan memusat atau tendensi sentral dan ukuran persebaran data atau dispersi. Ukuran kecenderungan memusat. Pada data nominal akan digunakan metode pencarian modus. Modus yakni nilai variabel objek yang paling sering muncul. Lalu, pada data ordinal akan digunakan metode pencarian median. Median yaitu nilai variabel objek yang mempunyai setengah jumlah objek di atasnya dan setengah jumlah objek di bawahnya setelah semua nilai variabel objek diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu, pada data interval atau rasio akan dicari menggunakan metode MEAN. MEAN sendiri ialah rata-rata hitung nilai variabel yang dimiliki seluruh objek. Lalu selanjutnya terdapat ukuran persebaran data. Pada data nominal akan digunakan metode indeks variansi kualitatif atau EQV. Ialah rasio jumlah variasi yang diamati secara nyata dalam suatu distribusi nilai pada variasi maksimum yang dapat terjadi dalam distribusi tersebut. Dengan rumus EQV yaitu K dikali N kuadrat minus FI kuadrat dibagi N kuadrat dalam kurung K min 1. Dengan K yaitu jumlah kategori, N yaitu total frekuensi, dan F yaitu frekuensi. Jika nilai EQV sama dengan 0, maka data tersebut homogen. Dan jika nilai EQV sama dengan 1, maka data terbagi merata atau heterogen. Ukuran persebaran data lainnya yaitu pada data ordinal akan menggunakan metode rentang atau R. Rentang sendiri ialah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu distribusi data. Lalu selanjutnya terdapat deviasi. Deviasi ialah jarak antara nilai dengan rata-rata nilai suatu distribusi data. Lalu pada data interval atau rasio digunakan metode variansi dan juga standar deviasi. Variansi atau S kuadrat yakni nilai kuadrat deviasi dibagi dengan N. Lalu standar deviasi atau S ialah ukuran persebaran data yang dihitung melalui akar kuadrat dari jumlah deviasi dibagi dengan N. Dengan rumus yaitu rentang atau R, X max dikurang X min, lalu rumus untuk deviasi yaitu XI dikurang X, lalu untuk rumus variansi atau S kuadrat yaitu S dikali XI min X kuadrat dibagi N. Dan untuk rumus standar deviasi atau S yaitu akar dari variansi. Terima kasih. Selanjutnya ialah akan dibahas mengenai langkah-langkah yang ada di aplikasi SPSS. Selanjutnya saya akan mempraktikkan analisis SPSS yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Di sini terdapat 3 variabel yang akan digunakan, yaitu barang yang sering dibeli di shop, frekuensi belanja saat pandemi, serta biaya belanja konvensional. Semua data ini diambil dari data yang sudah kalian kumpulkan pada praktikum sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menginput variabel yang akan dianalisis ke dalam variabel view. Pertama, ada variabel barang yang sering dibeli. Di sini untuk mempermudah penginputan data digunakan value, di mana 1 itu kebutuhan pokok, 2 fashion, dan seterusnya. Selanjutnya, frekuensi belanja saat pandemi.
dan ada juga biaya belanja konvensional. Semua variabel ini disesuaikan masing-masing measure-nya. Ketika sudah memasukkan semua variabel, selanjutnya input semua data ke dalam masing-masing kolomnya. Seperti ini. Selanjutnya akan dilakukan analisis pada variabel pertama, yaitu variabel barang yang sering dibeli. Dengan cara sebagai berikut. Pertama, klik tab Analyze, pilih Deskriptif Statistik, pilih Frekuensi, lalu masukkan variabel yang akan dianalisis. Untuk statistik, pilih tendensi sentral yang modus. Continue. Lalu charts, pilih yang bar chart. Maka akan keluar output seperti ini. Selanjutnya akan dilakukan analisis pada variabel kedua, yaitu frekuensi belanja saat pandemi. Di sini data pada variabel tersebut merupakan data rasio dan kita akan mengubahnya menjadi data ordinal. Itu dengan cara kita melakukan perhitungan yang akan menghasilkan kelas-kelas seperti sangat jarang, jarang, sering, dan sangat sering. Pertama kita harus menghitung range, di mana dengan rumus data terbesar dikurang data terkecil. Di sini range-nya dihasilkan 8. Dan untuk interval di range dibagi banyaknya kelas. Di sini range-nya 8 dibagi banyaknya kelas yang akan kita bentuk ini 4, jadinya tulisnya 4. Maka dari itu didapatkan kelas sangat jarang 2 hingga 4, jarang 4 hingga 6, sering 6 sampai 8, dan sangat sering 8 hingga 10. Maka kita kembali ke SPSS, kita pilih tab Transform, pilih Recode into Same Variable, lalu masukkan variabel yang akan dianalisis, lalu klik Alt and New Values. Nah, di sini kita pilih range. Untuk value pertama yaitu sangat jarang, kita masukkan 1 di sini. Range-nya itu 2 hingga 4. Lalu 2 itu 4 hingga 6. Lalu 3 6 hingga 8. Lalu untuk value terakhir 8 hingga 10. Lalu kita pencet continue. Lalu klik OK. Maka keluar output seperti ini. Ini belum selesai. Lalu kita kembali ke variabel view. Di sini kita ubah frekuensinya karena sudah menjadi data ordinal, kita ubah menjadi ordinal. Nah, kita ubah juga value-nya sesuai kelas tadi. 1 sangat jarang, kita klik OK, maka secara otomatis yang di frekuensi dia akan berubah sesuai kelasnya masing-masing. Selanjutnya, masih pada analisis variabel ini, kita pencet tab Analyze, Deskriptif Statistik, pilih frekuensi, lalu kita masukkan variabel frekuensinya, lalu pilih statistik, pilih median karena datanya berupa ordinal, continue. Di chart kita pilih histogram, lalu OK. Maka akan keluar output seperti ini. Terakhir, kita akan melakukan analisis pada variabel biaya belanja konvensional. Masih seperti biasa, klik tab Analyze, pilih Deskriptif Statistik, pilih frekuensi, lalu masukkan variabelnya, pilih statistik,
Untuk tendensinya kita pilih min, continue, chartnya kita pilih histogram, lalu klik OK. Maka akan keluar output seperti ini. Untuk variabel terakhir diminta untuk menampilkan tabel scatter plot. Maka kita akan buatnya di Excel. Untuk menampilkan grafik scatter plot, pilih tab Insert. Pada kolom chart, pilih Scatter, lalu klik grafiknya. Lalu pilih Select Data. Klik Add. Masukkan biaya konvensional pada series name. Lalu pada series X value, sorot data pada biaya belanja konvensional. Lakukan hal yang sama pada series Y. Klik OK. Lalu klik OK. Maka scatter plot sudah jadi. Sekian langkah-langkah yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Pastikan data yang kalian gunakan merupakan data yang valid dan sesuai dengan skala datanya. Sekian, terima kasih dari kami. Selamat mengerjakan.